Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat ini kita menjadi makhluk Allah yang bersyukur, karena sesungguhnya salah satu indikator iman yakni menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat bagimu. Bahkan sebaliknya, kalau kamu kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan juga kita yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan aktivitas kita, senantiasa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa tahun terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, bahkan beberapa minggu terakhir ini, kita seringkali dihadapkan dengan posisi berbagai macam musibah. Baik itu musibah yang dialami secara alamiah maupun musibah-musibah yang hubungannya dengan strata sosial masyarakat kita hari ini. Bahkan yang terbaru, bahkan sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini, diawali tahun 2020, yakni virus corona. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang beriman menganggap bahwa setiap ada musibah, di situ pula adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita hamba Allah yang taat kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat ketika bencana itu terjadi, maka paling tidak ada 3 analisa yang seringkali kita kemukakan. Analisa yang pertama, kita menganggap bahwa musibah ini merupakan sunatullah, dalam arti gejala alam dan hukum yang terjadi bisa saja ini merupakan hal yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bisa jadi musibah yang terjadi dengan kita adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita membangun persepsi di antara kita sebagai seorang mukmin. Kita lihat
ketika kita berbicara bahwa musibah yang terjadi saat ini merupakan sunatullah, maka kita bisa melihat dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan yang berbicara tentang kondisi bumi ini, yang berbicara tentang kondisi alam ini, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran, terjadi bencana-bencana. Bisa jadi ini merupakan sunatullah. Bahkan para ilmuwan pun juga banyak yang memberikan definisi-definisi, banyak yang melakukan penelitian-penelitian sehingga mengatakan bahwa terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, terjadinya longsor, itu semuanya punya nilai saintifiknya. Maka disinilah kita mengatakan bahwa bisa jadi musibah yang terjadi dengan kita hari ini merupakan bagian dari sunatullah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi musibah yang terjadi saat ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengungkapkan bahwa ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Kemudian mereka mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Artinya bisa jadi ujian yang selama ini terjadi dengan kita, bencana yang terjadi dengan kita saat ini, bisa jadi ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi mereka yang beriman. Karena apa, jamaah sekalian rahimakumullah? Kita tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja oleh Allah. Orang yang beriman itu adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat ini Allah menjelaskan, kamu jangan bilang kamu beriman kalau kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat di dalam sejarah, nabi dan rasul itu tidak ada yang hidupnya mulus begitu saja. Nabi dan Rasul tidak ada yang hidupnya biasa-biasa saja. Mereka semua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mengaku diri kita sebagai orang yang beriman, maka kita pun juga harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bencana hari ini, musibah hari ini, bahkan virus hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik. Ketika kita ditimpa musibah malah kita jauh dari masjid. Contoh yang hari ini terjadi dengan kita. Ketika virus corona mewabah di mana-mana, bahkan tahun yang kemarin, mungkin baru tahun ini juga, banyak aturan-aturan pemerintah sana sini yang membuat seolah-olah kita jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita balik. Semakin tinggi musibah itu, harusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita balik. Musibah itu datang, musibah itu diberikan, malah kita disuruh untuk meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang mukmin menyikapi musibah yang ada hari ini, bisa jadi yang ada di benaknya musibah yang terjadi hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini bisa saja terjadi. Musibah yang terjadi dengan kita saat ini bisa jadi ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca di dalam beberapa literatur sejarah, bahkan Al-Quran pun juga banyak menceritakan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Al-Quran banyak menjelaskan tentang bagaimana Allah mengajab umat-umat terdahulu, itu karena salah satunya mereka meninggalkan hukum-hukum Allah. Dan hari ini kita bisa melihat dan bisa menyaksikan, tidak menutup kemungkinan musibah yang hari ini melanda kita bisa juga karena azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang melegalkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran.
Banyak di antara kita yang membiarkan prostitusi merajalela di mana-mana. Banyak di antara kita yang mendiamkan ketika ada kemaksiatan hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu sumber bencana, salah satu sumber dari malapetaka itu karena orang baik diam, tidak melakukan apa-apa ketika ada kemaksiatan di depan rumahnya, di depan lingkungannya, di dalam lingkungannya. Dia diam, dia tidak melakukan apa-apa. Sejarah dalam Al-Quran menceritakan umat-umat terdahulu itu diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka membiarkan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Ini sudah bisa kita lihat dalam kondisi bangsa kita saat ini. Orang lebih senang hiruk pikuk dunianya yang dia cari. Mereka lebih senang mementingkan dirinya sendiri, bahkan mengatakan bahwa tidak ada kepedulian dengan orang lain. Bisa jadi bencana yang hari ini terjadi dengan bangsa kita, bisa jadi ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini semua sebagai ibroh dan pelajaran dalam kehidupan keseharian kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita melihat ada dua hal yang penting di sini ketika kita menyikapi berbagai macam persoalan-persoalan bencana yang hari ini terjadi. Sikap yang pertama atau cara pandang pertama adalah cara pandang orang kafir. Orang kafir ketika Allah turunkan musibah seperti ini, mereka hanya mengatakan bahwa ini peristiwa biasa. Bahkan muncul keangkuhan di dalam dirinya, kesombongan. Bukan dia malah takut dengan musibah tersebut, malah dia hanya mengatakan ini musibah biasa, ini terjadi biasa. Ayo terus kita menyombongkan dirinya. Itu adalah pandangan orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kita sudah berpandangan seperti itu, maka bisa jadi kita muslim secara fisik, tapi bisa jadi ada yang berubah di dalam hati-hati kita. Karena kita tidak menganggap bahwa semua yang terjadi ini adalah perihal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwa musibah banjir, longsor, corona bahkan hari ini yang terjadi itu peristiwa biasa. Ya, tidak perlu ada sesuatu yang berubah. Tetap mereka hidup dengan hiruk pikuk mereka. Tetap kemaksiatan itu berjalan di mana-mana. Mereka tetap bermaksiat di mana-mana. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau cara pandang kita terhadap musibah tersebut, maka di sini disebutkan bahwa itulah cara pandang orang kafir. Kemudian yang kedua, cara pandang orang mukmin. Orang mukmin ketika dia ditimpa musibah, seperti ayat yang awal dibaca khatib tadi. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhir dari ayat itu Allah sebutkan bahwa hei kamu beriman, kamu juga pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya kamu adalah ketika kamu diberikan musibah, kamu akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ini punya Allah, saya ini punya Allah, diri kita ini punya Allah, dan sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang terbaik, ummatan wasaton, makhluk yang terbaik, umat Islam yang terbaik di antara kita semua yang hadir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummat uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang terpenting di antara kita adalah bagaimana dengan berbagai macam musibah yang terjadi hari ini, harusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, ketika musibah itu datang malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah akan menurunkan keberkahan, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan, Allah akan menumbuhkan bagi suatu negara, suatu bangsa keberkahan-keberkahan di dalamnya apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi min ayati wa dzikir hakim.
Aqulu qauli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa al khadiyal hajat. Allahumma haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimis shalah.